Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat teman touring, kali ini saya bawa kamu ke Kuningan. Pagi ini setelah sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Barokah Desa Bendungan, Kuningan, saya langsung tancap gas ya untuk kembali menuju ke Magelang. Ya, mengapa harus pagi-pagi banget gitu ya setelah sholat subuh? Karena saya tidak ingin ketinggalan matahari terbit. Jadi kalau ini kan Kuningan Timur, jadi kalau melewati jalur ini kita akan mendapati matahari yang baru bersinar. Ya, mudah-mudahan cuacanya cukup mendukung ya. Oke. Ya, sekarang ini sudah sampai di Luragung. Kita foto-foto, ambil gambar sebentar ya tentang bis legend yang pernah menguasai sebagai Raja Pantura. Ya, benar, Luragung Jaya. Begini kondisinya sekarang, masih tetap eksis sih. Tapi nama-namanya ini udah banyak berubah nih. Ada Putra Luragung, ada Putri Luragung, dan ada Luragung. Nah, ini ya di Luragung. Saya sudah pagi-pagi sudah sampai di alun-alun Luragung. Jadi Luragung itu nama sebuah tempat ya yang dipakai untuk nama bis akap yang pernah berjaya di masanya ya, sekitar 80 sampai 90-an. Dan harus ya begini keadaannya setelah adanya tol. Seperti kamu lihat ya, di Pantura banyak rumah makan juga yang tutup itu. Dan ternyata ada berdampak juga ke bis-bis seperti ini, bis Luragung. Salah satunya mungkin dampaknya itu. Yang lebihnya saya nggak tahu deh kalau ada kesalahan manajemen atau gimana. Ya itulah kita, karena saya punya pengalaman sendiri tentang bis ini. Nah, ini kita sampai pada jalurnya ya. Jalur Indah Kuningan Brebes dari Cibingbin ya menuju Banjarharjo atau perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Mulai saksikan sendiri ya di video ini. Kiri kanannya dicat warna merah bata dan kemudian ada warna kuning, di tengahnya warna putih, dan di warna putih itu ada lampu-lampu. Kalau malam indah sekali ya. Nah, tapi kembali saya memilih jalan pagi agar kita mendapati matahari terbit. Saya kamera menggunakan kamera iPhone 14 dan kemudian motornya motor CS1. Motor CS1 tentu tidak mudah lagi ya. Keluaran 2013. Dan kalau untuk touring ya lumayan, masih lumayan. Selain irit juga ada larinya, terutama di jalan tanjakan seperti ini. Apakah kamu juga pengguna CS1? Ya, silakan ya kasih komen di bawah. Ya, katanya ini jalur alternatif tercepat Kuningan ke Brebes. Tapi ya nggak ada yang ngasih tahu sih jalannya kayak gini gitu. Ya. Halo teman touring, ya gue lagi di Kuningan dan target hari ini tembus Brebes ya. Naik Honda CS1 tua, kuat nggak ya? Yuk gas. Jadi gini, jalur utama Kuningan Brebes itu ya lewat Majalengka, Cirebon. Tapi kata warga sini ada jalan tikus yang motong langsung, jaraknya katanya lebih dekat 40 km. Tapi imbalannya ya tadi jalan sempit, nanjak, turunan tajam
dan sepi. SPBU terakhir ya udah gua isi full ya. Dari sini bensin itu nyawa. CS1 ini kan 2013 udah setia banget, tapi ngadepin jalur kayak gini jujur juga deg-degan ya. Nah, mulai masuk 15 menit ini dia aspal. Aspalnya ini baru nih kayaknya ini. Nah, ini berasa ya tikungan-tikungannya itu sampai ke tulang belakang. Lihat tanjakan ini gigi 1 full gas, RPM raung. Ya, speednya harus kita jaga nih, karena jalannya seperti ini tapi ramai gitu. Jadi yang kita incar matahari terbenam, matahari terbit ya, ternyata nggak dapet karena memang cuacanya lagi mendung. Dan beberapa kali harus turunin gas karena memang banyak orang yang lari pagi, jalan santai gitu. Nah, teman-teman kalau pakai Matic lewat sini fix ya, angkat topi lah gitu. Ya ini motor kopling juga ngos-ngosan nih gitu. Kita super hati-hati gitu. Nah ini ya bagian yang paling nggak suka nih. Jalan udah panjang ini kadang nggak ada rumah gitu, cuma ada CS1 sama hutan. Nah sekarang ya lagi rame nih, masih tempat yang rame, ada rumah-rumah gitu. Sinyal HP ya kurang bagus juga sih gitu. Kalau ban bocor di sini ya udahlah pasrah. Apalagi kalau musim hujan ya, terus tiba-tiba kabut bisa turun. Jarak pandang juga bisa terbatas. Turunan tajam dan tikungan buta. Rem kita pencet-pencet. Kadang-kadang takut blong gitu. Nah, ya tapi ya kita nikmatin ya. Walau ada sedikit penyesalan kenapa misalkan lewat ini ya, lewat jalur alternatif. Tapi kan udah tanggung, balik juga jauh, maju juga serem gitu. Nah, itulah. Ini kan bagi seorang rider sih apa nih, tantangan apa ujian mental. Itulah, silaturahmi itu nggak selalu indah nih, kadang harus bayar pakai keringat dingin kayak gini. Dan akhirnya ya lihat tuh, kita setelah berantem dengan tikungan-tikungan dan tanjakan-tanjakan, ya dan kita juga ketemu dengan rumah-rumah penduduk. Ya alhamdulillah ya, CS1 ini masih hidup gitu dan nancep terus, nggak mogok, nggak rewel. Ternyata ya motor tua kalau dirawat dia nggak akan khianatin kita di jalan ya. Jadi teman touring ya, jalur alternatif Kuningan Brebes ini emang motong jarak, tapi ada harga yang harus dibayar, mental, tenaga, sama ya kamu kalau kamu motor kamu biasa kerja keras ya oke aja sih gitu. Kalau motor kalian sehat, nyali gede,
dan suka tantangan, ya gas ya lewat sini. Pemandangannya wah keren, nggak ada lawan deh. Tapi kalau bawa keluarga atau motornya kurang fit, mending lewat jalur utama aja, ya kan? Gimana menurut kalian? Berani lewat sini nggak? Ya, tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian ngerasain deg-degannya, deg-degan bareng gue. Share ke teman yang suka touring ekstrim ya, dan subscribe teman touring biar gak ketinggalan drama di jalan selanjutnya. Oke ya sob, teman touring, petualangan teman touring kali ini mencoba explore jalur indah Kuningan Brebes. Jalur ini yang saya tempuh dari mulai start ya dari Luragung, Cibimbing, Kabupaten Kuningan hingga Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Jadi jalur ini merupakan jalur penghubung antara Brebes dan Kuningan atau antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ya, perjalanan jadi kita mulai dari Luragung ya, dari Cibimbing, Kuningan hingga Tugu perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di situ dulu ya ada Tugu Kujang, tapi sekarang sudah berubah ya menjadi Tugu Tugu Gapura berwarna putih yang menandakan batas antara Brebes dan Kuningan. Tugu ini terletak di Desa Penanggapan, Banjarharjo, Brebes. Ya, kalau kamu pernah lewati jalur ini, kamu ceritakan juga ya pengalamanmu. Apakah kamu berani ya kalau lewat sini di malam hari? Jadi jalan Luragung Cibimbing Kuningan adalah jalan di bagian timur Kabupaten Kuningan, perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Jalan provinsi sepanjang 23 km menghubungkan antara Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Brebes. Dan bisa juga dipergunakan sebagai jalur Kuningan Brebes atau juga jalur Kuningan Cilacap via Salem Gunung Lio, karena jalan Kuningan Jawa Barat dapat menyambung dengan kedua daerah tersebut. Kecamatan Cibimbing, Kuningan Jawa Barat adalah kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Brebes, Jawa Tengah. Tepatnya dengan Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Perbatasan Brebes Kuningan tadi ya ditandai dengan tugu. Kalau dulu Tugu Kujang berwarna kuning, tapi sekarang berganti menjadi Gapura berupa candi ya berwarna putih. Nah, itu ada di ruas jalan utama penghubung kedua provinsi. Dalam perjalanan ini saya melewati Kecamatan Cibimbing Kuningan, Kecamatan Ciberem Kuningan, Kecamatan Cimahi Kuningan, dan saya juga melewati Luragung Kuningan, Jawa Barat. Jadi perjalanan ini masih dalam rangkaian perjalanan saya kemarin ke Jakarta, Karawang, Tangerang. Setelah sebelumnya kembali saya dari Tangerang ke Karawang dan ke Kuningan, nginap di Kuningan. Jadi jalan Cibimbing Luragung Kuningan Jawa Barat memiliki pemandangan alam yang indah dengan dominasi persawahan, penduduk, dan pegunungan. Nah, sesuai ya dengan kriteria dari kamu ya, subscriber teman touring yang menyukai suasana pedesaan, persawahan, dan gunung. Jadi kontur jalannya yang landai. Di sana kita akan melewati jalan menuju
Bendungan Kuningan, Jawa Barat. Yang cukup terkenal ada jalan Bendungan Ciberem, Kuningan, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Ciberem. Sehingga jalan-jalan ke Kuningan ini bisa dipergunakan sebagai jalan-jalan di Kuningan. Jadi jalur yang ada di video ini ya cocok sekali ya digunakan sebagai jalur touring motor Kuningan, atau biasa juga digunakan juga oleh para pemudik saat Lebaran. Jalannya ya seperti ini, dibilang sepi ya, nanti seperti ini ya, sepi gitu. Dan kalau sudah melewati daerah-daerah tertentu ada hutan, tapi kadang juga nanti ada penduduk gitu. Jadi tetap kewaspadaan ya untuk melewati jalur ini, karena rumah dengan jalan itu ya menempel seperti ini nih gitu. Jadi khawatir aja ada orang yang tiba-tiba menyeberang, sementara kita baru lepas dari hutan, istilahnya baru lepas dari jalanan yang sepi. Sangat indah sekali ya jalanannya, dan kita di sepanjang jalan juga disuguhi pemandangan-pemandangan yang indah. Persawahan, pegunungan, dan juga langit yang membiru. Begitu ya sobat teman touring, kalau kamu pernah lewat sini dan punya pengalaman menarik, silakan diceritakan ya. Atau kamu sebagai touring ingin melintasi jalur ini, ya mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi ya, gambaran gitu. Jadi siapkan bensin yang full dan kemudian kondisi prima, karena yang melintasi jalur ini ya ada sih warung-warung gitu ya, sederhana lah, kesederhanaan. Dan juga kadang kalau hari libur seperti ini ya, seperti ada orang melintas tuh, ada sepeda, kemudian ada orang petani yang membawa rumput ya, seperti umumnya di pedesaan. Walaupun sepi, kita tetap harus berhati-hati melintasinya. Oh iya sob, sebagai info tambahan ya, kadang di jalan ini kalau musim hujan juga sering ada banjir ya di berita ini di satu titik ya, akibat hujan dengan intensitas cukup lebat membuat salah satu akses jalan provinsi terendam banjir. Lokasinya yakni di jalur perbatasan Kuningan Brebes, tepatnya Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kuningan, Jawa Barat. Nah, itu kejadian memang pada 2023 ya, yang pihak BPBD Kuningan juga langsung turun tangan ke lokasi. Namun tak berselang air genangan banjir dinyatakan surut dan kembali bisa dilalui kendaraan bermotor. Banjir ini akibat luapan Sungai Cariang yang melalui area persawahan, sehingga terjadi genangan air di depan SMK Cibening, yakni akses jalan kabupaten dari Kecamatan Cibingbin menuju Banjarharjo, Brebes. Kata Kepala Pelaksana BPBD Kuningan, Indra Bayu Permana, dalam keterangan persnya gitu. Jadi dia menyebut jika tinggi genangan air akibat banjir bisa sekitar 30-60 cm. Hal ini membuat arus lalu lintas terhambat ya, bahkan aktivitas masyarakat terganggu. Ya, bahkan sekitar 3 hektar area persawahan warga juga terendam banjir.
meski tidak ada korban jiwa maupun fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Dia menjelaskan hujan yang terjadi selama kurun waktu 2 jam menimbulkan debit air sungai Cariang meningkat. Belum lagi akibat drainase yang kurang baik hingga mengakibatkan banjir. Pihaknya telah melakukan penanganan serta berkoordinasi dengan aparat desa, kecamatan, TNI, Polri, dan BBWS. Sementara itu, warga menyebut jika banjir memang kerap terjadi apabila memasuki musim hujan. Hal ini diutarakan Aries Bobby. Banjir merupakan kejadian yang kerap berulang setiap tahun apabila hujan deras dengan intensitas lama. Saat banjir memang awalnya lumayan tinggi sehingga menimbulkan beberapa sepeda motor mogok. Bersama masyarakat, ia berupaya membantu pengendara motor yang mengalami mogok. Selain mendorong kendaraan yang mogok, warga mengarahkan pengendara motor melalui jalur alternatif agar tidak terendam banjir. Nah, begitu ya sob. Ini sekedar masukan juga. Kalau musim hujan, hati-hati juga melewati jalur ini karena rawan banjir. Oke, itu ya petualangan kita kali ini melintasi jalur Kuningan Brebes, perbatasan Kuningan Brebes, dan ceritakan pula ya pengalaman kamu melintasi jalur ini. Oke, kita sebentar lagi akan sampai di Tugu Perbatasan. Jangan lupa ya, kamu like dan berikan juga komentarnya di bawah, atau kamu juga bisa lihat-lihat deskripsi. Di sana ada super thanks, ada affiliate untuk kamu perlengkapan touring, dan juga ada Saweria. Silakan ya, klik-klik di sana dan juga kamu berikan komentarnya. Bagaimana menurut kamu perjalanan kita kali ini? Dan apakah kamu ada juga ya terbesit keinginan untuk melewati jalur ini? Tentu kalau kamu menyukai petualangan, ini menjadi sebuah hal yang menarik ya untuk melintasi jalur ini. Nah, sudah terlihat ya di depan sana ada, bentar lagi ada sebuah gapura. Ya, pemandangannya indah sekali ya. Dan kita tidak tahu ya, ini di Jawa Barat. Nanti bisa perubahan di memasuki Jawa Tengah. Apakah jalurnya akan semulus ini? Nah, kamu bisa tebak sendiri ya. Ini kan di Jawa Barat nih. Nanti pas memasuki Jawa Tengah, seperti apa aspalnya, seperti apa kontur jalan, bentuk jalannya ini ya. Kamu mungkin yang pernah melintasi jalur ini bisa memberikan komen di bawah ini. Begitu sob, setiap perjalanan tentu ada cerita. Oke, di depan sudah terlihat itu ya, putih-putih, gapura perbatasan yang membatasi antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Nah, ini yang saya maksud. Ya, seperti ini ya perbatasannya. Oke, kamu juga bisa memberikan informasi tambahan di kolom komentar ya. Mungkin kamu ada info yang belum saya sampaikan, silahkan ya isi di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.